Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah video pertama saya di channel ini. Dan pada video pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana cara berjualan online agar jualan online kita tuh bisa laris ataupun laku ya. Karena tidak sedikit orang yang berjualan online yang jualan online-nya tuh nggak laku ataupun nggak laris, yang akhirnya tuh berimbas pada usahanya tuh gulung tikar ya. Jadi ya pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips dan trik agar jualan online kita tuh bisa laku ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan ke kalian bahwa gak ada cara yang mudah ataupun instan untuk bisa berjualan online ya. Meskipun kalian udah misalkan belajar sana sini gitu ya, itu gak terlalu menjamin juga, dikarenakan ya balik lagi ke ikhtiar kalian lah, usaha kalian intinya gitu. Dikarenakan nggak semanis yang kalian kira gitu, jadi nggak seinstan yang kalian kira juga. Misalkan kalian melihat orang tuh cepat sukses, padahal kalian tuh nggak tahu prosesnya dia sampai ke titik itu tuh bagaimana gitu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kayak gitu. Memulai toko online atau bisnis e-commerce bisa menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan uang dari internet gitu ya. Anda dapat menjual barang fisik ataupun barang digital, bukan barang ya, produk fisik ataupun produk digital melalui platform media sosial ataupun marketplace yang sudah tersedia saat ini ya. Untuk langkah yang pertama jika kamu ingin memulai bisnis online atau berjualan secara online adalah memilih produk yang ingin kamu jual. Pemilihan terhadap produk yang ingin kamu jual adalah merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan banyak perhitungan. Jadi jangan asal-asalan jual barang ini itu gitu. Karena kalau kalian ingin menjual sebuah barang, kalian minimalnya harus riset dulu gitu. Apakah barang tersebut laku di pasaran, banyak dibutuhkan oleh orang, ataupun nggak laku di pasaran dan nggak dibutuhkan banyak orang gitu. Kalau misalkan kalian menjual sebuah produk yang nggak laku di pasaran dan yang nggak dibutuhkan banyak orang, ya kan jadi susah buat kalian menjual barang tersebut juga gitu. Jadi riset terhadap sebuah produk tersebut juga diperlukan gitu. Jadi jangan asal mengambil produk tanpa kalian tahu apakah produk itu bisa laku di pasaran atau tidak. Misal kayak gini lah, kalau misalkan simpelnya tuh kayak gini lah, kalau misalkan produk tersebut ya banyak dibutuhkan orang, ya otomatis cepat laku. Kalau misalkan barang tersebut ya agak kurang dibutuhkan oleh banyak orang, ya mungkin agak susah untuk laku juga gitu ya, soalnya kan sedikit peminatnya juga, kayak gitu. Ada juga untuk langkah yang kedua adalah kalian harus melihat persaingan pasar pada barang yang ingin kamu jual. Karena banyak banget barang yang laku keras tapi persaingannya juga keras gitu ya. Seperti contoh misalnya produk pakaian, produk ini tuh boleh dibilang laku keras di pasaran, cuman ya persaingannya juga banyak gitu. Yang produsennya banyak, yang jualnya banyak, resellernya juga banyak gitu. Jadi sebenarnya untuk kalian masuk ke ranah itu tuh kalian harus melihat persaingan pasar. Misalkan kalian udah dapat produk nih, udah dapat barangnya, mau yang kayak gimana. Terus kalian mau masarinya, tapi ternyata persaingannya tuh banyak. Apalagi kan kalau misalkan di bisnis online tuh ya yang umum banget tuh di persaingan harga ya. Jadi kalau misalkan persaingan banyak, ya otomatis di harga juga ya mereka banyak bersaing gitu. Misalkan kalian udah dapat nih produk apa yang mau kalian jual, terus kalian lihat apakah persaingan pasarnya mudah ataupun susah. Kalian harus penuh pertimbangan lah. Kalau misalkan kalian sanggup dengan persaingan yang sulit, ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan dirasa kalian gak sanggup untuk terjun ke ranah itu, ya pikirkan dua kali lah istilahnya, kayak gitu. Semisal kita mau berniat usaha, meskipun persaingannya seketat apapun, sekeras apapun, ya insya Allah yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya rezeki itu kan udah ada yang atur gitu lah istilahnya. Jadi kalian gak usah takut gitu, cobain aja dulu. Cuman ya dengan penuh perhitungan gitu, jangan asal nyobain gitu lah, yang nantinya tuh mungkin kalian akan berimbas ke rasa penyesalan, kayak gitulah. Kalau dulu sebelum ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada atau lainnya, kalian harus membuat website, di mana website ini berfungsi untuk menampung produk-produk kalian, atau ya istilahnya tuh website itu boleh dikatakan toko gitu lah ya. Semisal kalian mau mempergunakannya untuk berjualan online, lalu kalian harus membangun website tersebut dan lakukan optimasi SEO agar kata kunci produk kamu itu ada di bagian atas pencarian Google. Dimana kalau misalkan kata kunci dari produk kamu udah berada di atas pencarian Google gitu, ya otomatis kan banyak yang lihat, banyak yang ngeklik, yang otomatis kalau misalkan berbanding lurus, kalau misalkan banyak yang lihat, ya banyak yang beli gitu kan. Kalau misalkan nggak ada yang lihat, ya nggak ada yang beli, kayak gitu. Misalnya gini, contoh optimasi SEO itu jadi kayak gini. Misal kita mau cari baju kemeja kayak gini ya. Nah,
untuk bisa di rating ke atas kayak gini, nah kayak gini misalkan, sebentar. Nah, misalkan kalian mencari baju kemeja kayak gini, terus posisinya itu harus ada di bagian atas kayak gini nih, baru orang ada yang beli gitu kan. Ya intinya tuh kalau misalkan zaman dulu tuh kalau misalkan mau berjualan online itu ya agak sedikit ribet gitu. Cuman ya kalau dulu persaingannya nggak terlalu banyak, tapi caranya ribet. Cuman kalau sekarang itu caranya gampang, tapi persaingannya banyak gitu. Cuman ya kita hidup kan di zaman sekarang, ya udah ikutin aja, persaingan banyak ya udah kita cobain aja gitu dengan segala riset kita, dengan segala ya usaha kita untuk memasarkan produk yang kita jual kayak gitu. Lalu langkah ketiga yang menjadi ujung tombak kamu untuk berjualan online yaitu adalah promosi. Mempromosikan toko kamu atau mempromosikan produk kamu itu adalah satu hal yang sangat penting ya, dikarenakan ya kalau misalkan kalian cuma ngupload doang terus dibiarin aja itu mungkin ya susah untuk mencari pembeli gitu. Jadi kalian harus mempromosikan secara ya bisa secara berbayar ataupun tidak berbayar. Contoh promosi yang tidak berbayar itu kayak misalkan kalian mempromosikannya di WhatsApp Story ataupun kalian nge-share ke teman-teman kalian, nge-share di Facebook, di Instagram, di TikTok ataupun di mana-mana itu gitu. Itu bisa dibilang promosi yang nggak harus berbayar gitu. Intinya tuh promosi gratis gitu lah. Cuman promosi ini tuh terbatas, jadi nggak luas gitu. Jadi terbatasnya itu kenapa? Kalau misalkan kalian uploadnya di story WA ya otomatis kan teman-teman kalian doang yang bisa lihat. Terus kalau misalkan kalian update di Instagram dengan promosi gratis ya otomatis kan yang lihat paling cuman yang memfollow kalian. Begitupun di jejaring media sosial lainnya rata-rata ya paling yang kalau misalkan kalian pakainya promosi gratis ya yang nonton pasti yang teman kalian atau yang memfollow kalian ya kayak gitulah intinya. Berbeda halnya dengan cara promosi yang berbayar. Sedikit saya rekomendasikan untuk promosi berbayar ini, cuman jangan asal-asalan memakai promosi berbayar dikarenakan gini. Untuk melakukan promosi berbayar kalian mungkin akan merogoh kocek atau membayar berlebih gitu. Jadi jangan asal-asalan. Jadi kalian harus bisa riset dulu. Misalkan kayak gini. Kalian jualan baju. Terus kalian mau promosi di Instagram misalkan. Kan kalian cari dulu selebgram nih. Tapi jangan asal selebgram. Misalkan selebgram itu biasanya ya freelancer kayak gitulah. Bukan freelancer, influencer kok freelancer. Influencer kayak gitu tuh kan ada apa ya? Biasanya tuh ada keahlian atau basicnya masing-masing lah gitu. Misalkan freelancer itu dia suka share tentang makanan kayak gitu ya. Terus produk kalian tuh pakaian. Kalian misalkan mempromosikan produk pakaian kalian ke influencer yang atau misalnya tuh misalkan kalian, produk kalian itu kan pakaian, terus kalian mencari influencer yang banyak followernya cuman dia di bidang makanan gitu. Kalian mengendorse influencer tersebut yang produk kalian pakaian ke yang influencer tersebut tuh yang bukan berjual, yang ininya tuh yang isi kontennya tuh tentang makanan gitu. Ya otomatis itu nggak tepat sasaran kalau menurut saya pribadi, dikarenakan gini. Kalau misalkan influencer tersebut kontennya tentang makanan, yang memfollow-nya tuh ya mungkin penyuka makanan gitu atau ya orang-orang yang ya suka makanan atau apa gitu lah, intinya tuh kayak gitu. Berbeda halnya kalau misalkan kalau kalian punya produk makanan, terus kalian mengendorse suatu influencer yang isi kontennya tuh juga tentang makanan, ya insya Allah jadi tertarget gitu. Jadi masuk gitulah. Kayak gini lah. Kayak misalkan di daerah kalian itu, misalkan di daerah A ya. Di daerah itu tuh misalkan tempatnya kerupuk udang, misalkan kayak gitu. Kerupuk udang ya di daerah situ. Terus kalian di sana jualan baju sendiri, kan jadi agak kurang laku gitu. Mungkin ada yang beli tapi ya agak kurang tertarget aja gitu, dikarenakan bukan di tempatnya kayak gitu. Jadi untuk promosi berbayar ini ya kalian harus penuh perhitungan, terus riset juga. Mungkin nanti juga akan saya bahas di video-video berikutnya ya untuk cara menargetkan produk kita agar tepat sasaran dan tertarget. Jadi nggak buang-buang uang ini itu yang akhirnya tuh ya promosi kita nggak efektif gitu. Langkah selanjutnya adalah mengelola inventaris dan proses pengiriman produk kepada pelanggan gitu. Jadi gini. Poin ini tuh cukup penting untuk kalian perhatikan karena
Misalkan kita mau berjualan online, otomatis barang kita tuh kan dikirim oleh jasa pengiriman. Banyak tuh misalkan jasa pengiriman kan mungkin dia dari cara pengambilan atau gimana itu nggak apik atau nggak hati-hati, kurang hati-hati mungkin lah ya, yang nantinya mengakibatkan barang kita rusak atau ini itu yang nantinya sampai ke tangan pelanggan ternyata rusak meskipun dari kita bagus, tapi kalau tak sampai ke tangan pelanggan itu rusak, yang otomatis pelanggan tersebut juga akan mengajukan retur ke kita, yang nantinya tuh jadi kitanya tuh merugi gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga kepercayaan konsumen gitu lah ya intinya. Jadi dari mulai barang, terus dari cara kita mempacking sebuah barang tersebut dengan cara yang aman, yang nantinya sampai ke tangan pelanggan juga aman, ya nantinya juga pelanggan kita juga puas dan nggak ada retur, ya kita jadi nggak merugi gitu ya istilahnya tuh. Kalian kalau misalkan pakai bubble wrap atau apa tuh ya jangan tipis-tipis banget lah, misalkan jangan 1 lapis, misalkan ya kasih 3 lapis, 4 lapis gitu ya, daripada kita merugi gitu kan. Lalu mungkin poin yang terakhir itu kalian adalah menjaga kualitas dari barang kalian gitu. Jadi jangan karena udah laku, misalkan udah laku banyak nih, terus kualitasnya kalian turunkan, itu jangan. Jadi nggak rekomendasi lah, dikarenakan ya kalian harus bisa menjaga kepercayaan pelanggan kalian gitu. Misalkan si A udah langganan beberapa kali, ternyata kita kasih barang ketiga kalinya tuh jelek, ya kan jadi dia mungkin ya bakal ngasih penilaian buruk juga di toko online kita, yang nanti berimbasnya tuh ke konsumen-konsumen yang lain ya. Jadinya itu kita bisa kehilangan pelanggan gitu. Jadi mungkin itu poin-poin penting untuk berjualan secara online gitu ya. Nah, sepertinya itu poin-poin penting yang harus kalian perhatikan jika kalian mau berjualan secara online. Jadi ya intinya dari mulai kalian harus memilih produk, terus riset pasar, terus ya membuat toko online, terus apalagi tadi poinnya tuh mempromosikan, untuk riset promosi juga, lalu dari kita menjaga kualitas barang sampai ke pengiriman juga, yaitu poin-poin yang harus diperhatikan untuk berjualan secara online ya. Mungkin sampai sini aja video ini, semoga bisa membantu untuk kalian yang mau mulai berjualan online. Semangat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.